Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita bagus ya. Tito Karnavian minta masyarakat makan ubi dan sorghum. Sementara Syahrul Yassin Limpo menyarankan supaya masyarakat itu makan sagu. Jadi Menteri Dalam Negeri. Ini nanti saya minta komentar Anda ya. Bagaimana kelakuan pejabat kita ini. Jadi menurut saya sih kalau Pak Tito itu menyarankan masyarakat makan ubi, itu harus dicontohin dulu. Pejabat-pejabat itu harusnya makan ubi, presiden makan ubi, Tito Karnavian sebagai pembantu presiden makan ubi. Jadi sebagai teladan gitu di masyarakat. Jangan karena beras mahal jadi 13.500 terus kemudian masyarakat suruh makan ubi aja. Kalau memang beras mahal, sementara pejabatnya makan beras. Itu tidak mencerminkan seorang pemimpin ya. Coba nanti Anda gimana? Kita diskusikan ya. Jadi Tito Karnavian itu sebagai Menteri Dalam Negeri kini jadi sorotan ya, karena dia minta masyarakat mengkonsumsi makanan pokok selain nasi seperti ubi dan sorghum. Itu untuk menyiasati ya kenaikan harga beras di pasar. Harga beras kan terus mengalami kenaikan, bahkan untuk harga beras kualitas bawah satu itu menjadi 13.350 kg, sedangkan beras kualitas super 2 menjadi 15.200 per kilogram. Ini sebenarnya kan harus dikendalikan oleh pemerintah, bukan terus masyarakat suruh pindah makanan, konsumsinya polanya diubah. Bagaimana kemudian menjadi swasembada beras, terus tindakan-tindakan politik harus mengarah bagaimana petani menjadi kaya, menjadi makmur, menjadi sejahtera, dan harga beras itu terjangkau oleh masyarakat umum. Berarti harus disubsidi, salah satunya pupuknya itu. Bukan terus harga beras naik, pejabat makan beras, makan nasi karena dia mampu beli, sedangkan masyarakat yang kesulitan membeli bahan pokok yaitu beras yang terus naik disuruh makan ubi ya. Saran saya untuk kita semua, maksudnya untuk kita semua, untuk pejabat termasuk dia ya. Warga negara Indonesia kuncinya selain stok beras adalah diversifikasi pangan. Ujar Tito saat ditemui pada Selasa 3 Oktober 2023 di kantor Kementerian Keuangan. Diversifikasi pangan adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Jadi ada papeda, ada sagu, ada jagung, ada talas, terus yamnya apa? Itu semua enak-enak itu. Ada ubi jalar, sorghum, sukun, banyak lagi yang bisa menjadi bahan pokok dan itu sehat, kata mantan Kapolri. Nggak meyakinkan ya ini omongannya ya. Pertanyaan kita, apakah dia itu sudah terbiasa makan itu atau sampai sekarang stok berasnya cukup banyak di rumah ya. Tito menambahkan sebagian jenis beras mengandung gula. Hal tersebut menurut dia tidak bagus untuk kesehatan. Bisa menjadi sumber penyakit diabetes mellitus. Lebih lanjut, dia meminta kampanye beralih ke makanan pokok selain beras menjadi penting agar masyarakat tidak bergantung pada beras ya. Saran terkait makanan pengganti nasi sebenarnya sudah dikampanyekan 2020, bahkan untuk mendukung kampanye itu pemerintah memiliki slogan nasional kenyang tidak harus nasi. Selain Tito Karnavian, sejumlah pejabat sempat memberikan sarannya tentang makanan pokok selain nasi, yaitu salah satunya adalah Syahrul Yassin Limpo. Pada 2022 bulan Juli lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pernah juga menyarankan masyarakat untuk cari alternatif ya selain nasi. Saran itu disampaikan dalam rangka menghadapi ancaman krisis pangan. Sekrisis apapun Kementan itu sudah ada program. Kalau beras, jagung, kalau memang harganya tidak bersahabat, potong semua sagu yang ada. Ucapnya, ia mengatakan Indonesia masih memiliki 5 juta hektar lahan pertanian sagu. Jika pohon sagu dipotong dari 1 juta hektar, kata Syahrul, stoknya sudah bisa bertahan untuk 1 hingga 2 tahun ke depan. Makan sagu saja, kita kompak-kompak saja, ujarnya. Jadi ini contoh ya, dua pejabat yaitu Syahrul Yassin Limpo dan Tito Karnavian yang tidak bisa meraba ya penderitaan hati rakyat. Gitu. Jadi problemnya harga beras naik. Kebiasaan umum masyarakat Indonesia itu adalah beras. Jadi bagaimana itu jangan impor beras tapi memproduksi makan beras sendiri, dan itu berarti
bantuan-bantuan pemerintah terhadap pupuk yang langka, ya, itu harus diberikan. Terus irigasi pertanian itu harus diperbaiki, saluran-saluran air dan lain-lain. Jadi bagaimana kemandirian petani itu ditumbuhkan, ya kan, supaya terjadi proses peningkatan produksi sawah petani sehingga itu lebih banyak hasilnya. Berarti ada penelitian dasar, ya, bagaimana rekayasa biologi, rekayasa ya genetika sehingga ditemukan bibit varietas unggul, ya, khusus untuk padi. Sementara kalau kekurangan pupuk, ya, dari petani itu bagaimana pemerintah itu memberikan subsidi pupuk. Jangan pupuk subsidinya malah dicabut, dikurangi, ya kan. Jadi kan malah makin menderita petani. Petani yang sudah menderita makin menderita karena tidak dibantu pupuknya oleh pemerintah. Harga pupuk mahal kan gitu ya. Jadi tampaknya ada dua pilihan yang harus dilakukan jika memang masyarakat diminta untuk makan ubi dan makan sagu. Pertama, itu dari presiden sampai anggota kabinet itu harus mencontohkan, memberikan toladan kepada masyarakatnya sendiri yang sedang kesulitan. Misalnya sebulan aja makan ubi terus, ya, atau selain nasi gitu. Itu dicontohkan oleh Pak Tito Karnavian dan juga Pak Syahrul Yassin Limpo dan juga termasuk anggota kabinet yang lain. Pertanyaannya, apakah mampu? Apakah bisa? Kalau mengalami kesulitan berpindah ya, dari nasi ke non nasi, ya, dari nasi ke ubi, dan itu tidak mampu dilakukan oleh Pak Tito Karnavian dalam waktu sebulan aja makan ubi terus gitu, nggak pakai nasi. Kalau nggak mampu dilakukan, makanya nggak usah nyarankan masyarakat suruh makan ubi, karena masyarakat juga pasti nggak mampu mengubah pola makanan itu. Dan saya yakin Pak Tito Karnavian juga pejabat-pejabat yang lain tetap akan makan pokok yang sudah menjadi budaya sejak dia kecil, ya. Gak mungkin juga kita disuruh makan sagu dan kita akan kompak-kompak saja. Ya itulah, ya. Silahkan dikomentari, ya, dan di-share video-video ini. Ya, video lucu-lucuan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.